Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun Ya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi dan rekan saya. Ulfa Arum dalam Sudut Pandang episode ketiga. Iya, jadi di episode 3 kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih buat para sober. Apa tuh Kak Uti? Boleh dikasih tahu dong ke sober. Jadi cluenya berantas. Wow. Berantas apa nih Kak Ulfa? Tentunya berantas narkotika dong, berantas penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Jadi di sini, Jadi di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih yang pastinya sudah expert ya di bidang pemberantasan. betul. Jadi mau kenalan sendiri atau dikenalin nih Pak? Kenalan sendiri nih. Oke, Silakan kepada silakan. kenalan kepada sobat. Oke, sober, perkenalkan saya Adi Pratama, Katim Pemberantasan BNN Kabupaten Tanggamus. Selamat malam semuanya. Selamat selamat malam, Pak malam. Adi. Gimana nih kabarnya Pak Adi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, karena kita lagi dalam keadaan hari raya Hari Raya Idul Fitri ya. Idul. Jangan-jangan udah kebanyakan makan Dan banyak makan opor. opor ya. Tapi tetap semangat dong Semangat ya selalu, dalam melaksanakan pasti. tugas. Iya. Oke, kita langsung aja ya kayaknya Pak Adi ya. Boleh. Mungkin ini udah pada penasaran nih tentang pemberantasan itu kan sepertinya Serem gitu. serem gitu, mengerikan gitu. Jadi bisa diceritain nih kepada sober kira-kira program di bidang pemberantasan BNN Kabupaten Tanggamus itu apa sih? Baik, sobat-sobat, terima kasih Mbak Oti dan Mbak Ulfa. Jadi kalau kita dengar pemberantasan mungkin terkesannya serem ya. Waduh, Betul. pemberantasan ya pasti banyak upaya paksa ini, Iya. penggerbekan. Tindak- Jadi selain upaya paksa dan lain-lain tadi itu ada namanya program di BNN Kabupaten Tanggamus yaitu asesmen terpadu bagi pelaku tindak pidana narkotika. Jadi asesmen terpadu ini memfasilitasi para pelaku yang masih terduga pastinya ya, pasti terduga itu untuk mendapatkan asesmen. Asesmen di sini untuk memastikan statusnya sebenarnya sejauh apa sih dia keterlibatan gitu. Karena dari seluruh kasus narkoba sebenarnya kan banyak perannya. Ada yang sebagai bandar, ada yang sebagai pengedar, bahkan yang paling kasihan itu sebagai korban. Makanya sering muncul kata-kata korban penyalahguna. Nah, korban-korban ini sebenarnya banyak yang dia itu sebenarnya jauh dari kejahatan inti. Dia sebagai pengguna akhir dan dia juga yang apes ternyata ketangkep sama para penegak hukum. Sehingganya ketika mereka terjerumus tak terselamatkan bila nanti maju persidangan dan lain-lain. Sedangkan anggap saja dia masih baru, masih bisa kita selamatkan masa depannya termasuk candunya, karena narkoba ini kan kita tahu bersama bahwa memiliki candu yang luar biasa. Sekali coba nanti pengen coba lagi. Nah, jadi tujuan asesmen itu tadi yaitu untuk memastikan keadaan terduga itu sebagai apa? Sebagai pelaku kejahatannya atau sebagai korbannya. Jika sebagai korbannya, maka nanti akan ada proses yang namanya rehabilitasi. Bila yang terduga adalah memang jaringan mengambil untung dari kejahatan narkoba, itu akan diproses lanjut. Dan itu yang dinamakan asesmen terpadu. Seperti itu, Kalti, Kak Ulfa. Tentunya setelah kita mendengarkan penjelasan nih dari narasumber kita Pak Adi, kalau kita bisa tahu nih ya bahwasannya seseorang yang menyalahgunakan narkotika itu masih bisa diselamatkan gitu, asalkan tadi catatannya dia tidak ikut tergabung dalam jaringan peredaran gelap ya Pak Adi. Iya, benar sekali. Benar. Itu berarti nggak semua yang misalnya sudah ditangkap nih oleh pihak berwajib itu nggak semuanya bakal dipidana gitu ya Pak ya? Jadi dalam prosesnya untuk melakukan asesmen terpadu, yang pertama itu adalah pengajuan. Pengajuan di sini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pada tahap masa penangkapan. Masa penangkapan itu ada di penyidik Polri atau penyidik BNN. Jadi ketika ditangkap itu ada masa waktu 3 hari untuk mengajukan.
Jadi ketika seorang aparat hukum mengamankan pelaku tindak pidana narkotika, maka punya waktu 3 hari. Dan itu berdasarkan keyakinan penyidik. Ketika penyidik memiliki keyakinan atau ada kemungkinan yang tertangkap ini tidak terlibat jaringan, maka ada proses yang perlu dilalui, yaitu asesmen terpadu. Asesmen terpadu ini ada beberapa tim di dalamnya. Mungkin sober yang di rumah juga pengen tahu nih, kira-kira ada tadi tim-timnya yang disebutkan, kira-kira siapa saja sih yang terlibat secara langsung dalam asesmen terpadu itu ya, proses Kak? asesmen terpadu. Oke, jadi dari tim yang ada di dalam asesmen terpadu, yang pertama itu adalah ada tim hukum dan tim medis. Tim hukum tersendiri yaitu ada unsur dari Polri, Kejaksaan, dan BNN. Dan untuk tim medis itu ada dari dokter dan psikolog. Jadi 2 tim ini bekerja sesuai dengan bidangnya. Ketika yang tim hukum, dia untuk memastikan seberapa jauh keterlibatan jaringan si pelaku ini. Jadi mengasesmen dia ini terlibat jaringan atau tidak. Sedangkan untuk tim medis itu untuk mengasesmen kondisi kecanduannya, kondisi kesehatan medisnya. Jadi di asesmen medis nanti akan muncul nilai ini perlunya rehab apa, jalan, inap, atau mungkin ada gangguan psikiatri gitu. Jadi nanti hasil dari kedua tim ini akan disatukan dan akan dijadikan sebuah rekomendasi. Dan rekomendasi ini diterbitkan oleh Kepala BNN Kabupaten Tanggamus berdasarkan hasil analisa kedua tim tersebut. Nah, oke, setelah pelaksanaan asesmen terpadu, terbitnya rekomendasi itu berapa hari sih? Apa langsung saat itu juga, Pak? Oke, jadi untuk masa terbitnya rekom itu dalam aturan disebutkan adalah 3 hari setelah pelaksanaan case conference. Jadi case conference tadi adalah penyampaian hasil medis dan hasil hukum. Dan setelah disampaikan kepada tim saat gelar perkara, maka ada waktu 3 hari untuk menerbitkan rekomendasi. Ya, berarti itulah tadi kenapa asesmennya disebut asesmen terpadu, karena ada beberapa pihak ya yang tergabung menjadi satu, kemudian asesmennya juga terdiri dari medis dan juga hukum. Benar banget. Nah, aku masih ada pertanyaan nih Pak Adi tentang asesmen nih. Kira-kira kalau tadi kan disebutkan dari penyidik Polri ataupun penyidik BNN ya yang mengajukan, ya kira-kira apakah ada dari tim tadi yang bisa mengajukan juga gitu untuk melakukan asesmen? Baik, Kak Ulfa, jadi dalam tim tersebut kan ada tadi dari Polri, ada dari Kejaksaan. Ya. Selain dari Polri, jadi Kejaksaan juga bisa mengajukan. Jadi jaksa penuntut umum mengajukan asesmen terpadu dalam keperluan penuntutan. Jadi misalkan ada seorang terduga tertangkap, telah disidik oleh penyidik Polri dan telah sampai berkasnya P21 di Kejaksaan, dan saat Kejaksaan menerima limpahan berkas, jaksa juga meneliti lagi berkas ini. Jadi seandainya ternyata setelah perkembangan perkara terduga ini masih perlu dipastikan keterlibatan jaringannya, makanya jaksa penuntut umum bisa mengajukan asesmen terpadu. Jadi pengajuan dari jaksa penuntut umum ke BNN. Selain jaksa penuntut umum, ada juga dari hakim. Jadi setelah dari penyidik Polri, setelah dari jaksa penuntut umum, sampai di pengadilan, di persidangan, hakim dalam memutuskan ketika hakim sekiranya butuh asesmen terpadu untuk terdakwa, makanya hakim juga bisa mengajukan. Jadi dalam proses putusan hakim. Ya tentunya sudah sangat maksimal ya Pak di upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyelamatkan para penyalahguna narkotika, ya sehingga tidak masuk ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, jadi tadi kan tentang asesmen terpadu lagi nih Pak Edi ya. Tadi tujuannya itu kan agar tidak memberikan salah hukuman gitu kan. Misalnya ini sebenarnya korban penyalahguna, lalu dia dipidana. Ada nggak sih selain alasan itu mengapa dilakukannya asesmen terpadu? Jadi salah satu alasannya yang pertama, selain untuk memastikan hak, karena setiap pecandu itu memiliki hak rehabilitasi sesuai
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Makanya adanya asesmen tersebut untuk menjaga hak yang mungkin masih ada bagi seorang terduga atau tersangka atau terdakwa. Jadi tujuan yang utama untuk menjaga hak, yang kedua itu yaitu untuk mengatasi overload di lapas. Jadi dengan kondisi yang sekarang ini kalau kita perhatikan ya, itu di lapas itu banyak kasus-kasus narkotika. Dan ketika ditanya perkaranya apa, ternyata pengguna. Ada juga korban penyalahguna. Dan ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan bukan hukuman pidana sebenarnya. Yang mereka butuhkan adalah rehabilitasi. Bagaimana dia bisa lepas dari ketergantungan narkotikanya. Karena ketika dia tidak direhabilitasi, ketika dia masuk ke lembaga pemasyarakatan, maka adiksi dia atau kecanduan dia itu belum terobati. Bisa jadi akan terjadi pengulangan kasus, atau bisa juga nanti mereka tetap dalam kejahatan narkotika walaupun di dalam lapas. Iya, nah saya mendengar dua kata yang menarik nih. Tadi Pak Adi menyebutkan ada penyalahguna, ada korban penyalahguna, Kak Oti. Apa sih Pak Adi perbedaannya antara penyalahguna dan korban penyalahguna? Baik Kak Ulfa, jadi perbedaan penyalahguna dan korban penyalahguna. Oke. Sebenarnya selain dua itu ada tiga, ada juga pecandu. Sering kita dengarkan, jadi ada pecandu, ada penyalahguna, ada korban penyalahguna. Beda semua? Beda semua. Jadi kalau misalkan pecandu adalah orang dengan ketergantungan narkotika. Itu pecandu. Kalau untuk penyalahguna adalah orang yang secara sengaja melawan hukum menggunakan narkotika. Dan untuk korban penyalahguna yaitu adalah korbannya dari yang penyalahguna. Misalkan diajak atau diancam suruh pakai atau ditipu daya agar dia menggunakan narkotika, makanya disebut korban penyalahguna. Jadi korbannya penyalahguna. Jadi kalau misalkan untuk penyalahguna itu masih luas lagi, bisa jadi sebagai memang pengguna untuk diri sendiri, bisa karena kan dia melawan hukum untuk menggunakan untuk diri sendiri. Bisa juga dia melawan hukum dengan menyediakan, menyuplai atau memindahkan narkotika, itu kan dilarang, makanya disebut penyalahguna. Jadi sebenarnya makna penyalahguna itu luas. Tapi kalau untuk korban penyalahguna biasanya cenderung orang-orang yang memang menjadi korban. Berarti cukup luas ya pengertiannya, dan memang dibutuhkan penanganan yang tepat gitu. Jadi antara pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna itu juga harus mendapatkan hak-haknya yang sesuai ya. Gitu. Nah tadi kan kita udah bicara panjang lebar nih Pak Adi tentang asesmen terpadu. Boleh tahu nggak sih kira-kira ada nggak sih target nih? Target dalam 1 tahun harus asesmen berapa orang? Lalu sampai hari ini BNN Pemerintah Gamus itu sudah tercapai berapa orang? Baik Kak Oti, jadi untuk target asesmen terpadu di BNN Kabupaten Tagamus tahun ini adalah 16 orang. Targetnya 16 orang dan sudah terlaksana, terrealisasi itu 45 orang. Nah tadi kan targetnya 16 ya Pak Adi ya. 16. Dan sampai hari ini bulan April ini sudah tercapai 45. Dan masih ada 8 bulan ke depan. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan ini berarti mungkin dua sisi ya Pak Adi. Maksudnya di satu sisi artinya permasalahan narkotika ini nggak main-main gitu ya. Karena terlihat nih dari hasil asesmennya aja sangat banyak gitu baru di bulan April. Nah di sisi lain ini juga mengindikasikan bahwasannya rekan-rekan dari penegak hukum, kemudian juga dari mitra-mitra BNN itu luar biasa gitu bekerjanya, sehingga capaiannya juga luar biasa gitu ya. Jadi target 1 tahun itu selesai di bulan Januari waktu itu. Waduh. Makanya sekarang masih ada PR 8 bulan ke depan tetap kita laksanakan, kemungkinan akan bertambah lagi, mungkin 2 kali lipatnya bisa Ya, jadi. bisa jadi sih, Ya. karena melihat masih panjang sekali Panjang waktu sekali. sampai akhir tahun 2025 ini ya. Iya. Jadi tadi kan kita udah panjang nih bicara tentang asesmen terpadu. Kira-kira selain asesmen terpadu
apa sih, ada nggak program inovasi dari bidang pemberantasan? Kayaknya sobatnya pengen dengar yang ger-ger gitu loh Pak. Soalnya tadi kayaknya kalau asisten itu kayak tegang-tegang gitu, atau memang kayaknya memang menegangkan sih kayaknya ya. Jadi kalau untuk program inovasi di sisi pemberantasan sebenarnya ya itu aja ya, mungkin ganti nama gitu. Kegiatannya tidak jauh-jauh dari yang namanya penyelidikan. Dan salah satunya tadi ada juga namanya asesmen terpadu. Jadi selain asesmen terpadu, pemberantasan BNN Kabupaten Tanggamus juga melakukan penyelidikan. Jadi data yang kita kumpulkan di lapangan akan kita teruskan ke BNN provinsi dan akan menjadi informasi agar dapat dilakukan penindakan. Seperti itu. Kalau razia-razia gitu ada nggak sih Pak? Razia-razia pun kita ada, kita sering melakukannya bersama teman-teman kita di Polres, dan pernah juga kita lakukan bareng sama Polisi Pamung Praja di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus. Ya tentunya inovasinya juga tidak lepas dari kolaborasi ya kalau kita. Ya itu tadi sober ya, jadi ada asesmen, kemudian juga tim pemberantasan juga melakukan inovasi-inovasi ya, penyelidikan, kemudian juga razia gabungan dan lain sebagainya. Tentunya upaya-upaya yang mendukung bagaimana pemberantasan itu berjalan dengan baik dan juga maksimal di Kabupaten Tanggamus ya. Mungkin karena kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak Adi, bolehkah memberikan pesan-pesannya kepada para sober yang di rumah mungkin lagi nikmatin kue lebaran sambil silaturahmi bersama teman-teman nih, tapi harus dapat juga dengar juga pesan-pesan dari BNN Kabupaten Tanggamus. Silahkan. Oke, sobat bersinar ya. Jadi pesan untuk kita semua yaitu yang pertama, jangan pernah sekali-sekali mencoba yang namanya narkoba. Karena ketika kita sudah mencoba, maka kita akan melawan yang namanya kecanduan itu seumur hidup kita. Jadi lebih baik kita menghindar dan jangan pernah coba-coba. Oke. Iya. Nah itu tuh sober, pesan dari ketua, dari ketua tim pemberantasan. Jangan coba-coba ya kalau kayak. Jangan coba-coba. Buat anak jangan coba-coba. Itu lain kayaknya. Ya, jadi karena Pak Adi ini kan sudah mengalami, sudah tahu betul nih prosesnya Kak Oti, dari yang asesmen dari awal sampai akhir dengan berbagai macam latar belakang cerita yang pasti sangat miris ya kalau misalkan kita mau buka satu-satu nih Pak Adi kan macam-macam gitu. Makanya untuk sober yang di rumah mending coba resep-resep baru aja ya, resep-resep baru, resep rendang, resep opor ayam, Resep dendeng ya, daripada harus coba pakai narkoba karena akan berbahaya gitu untuk kedepannya ya. Mungkin itu yang kita bisa bahas dalam episode kali ini ya kalau kayak kan kita kemarin udah bahas tentang pencegahan tuh. Iya. Sekarang pemberantasan. Coba sih dikasih kisi-kisi gitu. Kira-kira selanjutnya tentang apa ya kalau Pak? Untuk episode selanjutnya tentunya tidak kalah penting dan tidak kalah menarik nih. Ada yang namanya rehabilitasi. Apa itu? Kita sampai ke depannya ya, benar. Ya, terima kasih Sobat Bersinar sudah mengikuti kita beberapa menit ke belakang, dan tentunya kita juga selalu memfasilitasi untuk sobat boleh bertanya di kolom komentar, ya, dan nanti Instagram atau di Instagram boleh banget. Instagramnya Pak Oti @infobnn_cup_Tanggamus ya. Mungkin kami mohon maaf ya Kak Oti, mohon maaf lahir dan batin juga dari saya Ulfa dan juga Oti Pratiwi sebagai host hari ini. Dan tentunya kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Segenap kru sudut pandang mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan